nunjuk ke atas sebagai simbol tauhid kita. Ya, satu Tuhan. Simbol tauhid. Baik, ikuti saya Bang. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara Asyhadu. diulangi Bang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, beliau sudah kembali ke dinul Islam, agama Islam. Abang tinggal dengan siapa Bang? Dengan ibu? Istri? Istri kebetulan nggak ada sekarang. Oh, siap. Ini satu lagi Bang, ya, di luar daripada syahadatain tadi, saya ingin Anda mempertanggungjawabkan kemudian ucapan ini nanti ke depannya supaya tidak lagi kembali kepada agama yang tadi ya. Oke, ikuti saya Bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Amin. Subhanallah. Ya. Selanjutnya Dinda Guswafi, mohon supaya didoakan abang kita ini. Mudah-mudahan beliau bisa istiqomah, diberikan kemudahan dan dilapangkan rezekinya, baik urusan dunia maupun akhirat. Silakan. Masya Allah. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dengan niatan semoga kita semua yang ada di sini, keluarga kita, saudara-saudara kita selalu dijaga oleh Allah imannya sampai akhir hayat kita, dan suatu saat di akhirat kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasulullah, diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal hidayah wal barakah wal rahmah wal afiyah wal salamah wal istiqamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma khtim lana bil Qur'an, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana a'malana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Sudah Bang, lanjut Bang. Oke, masya Allah, masya Allah. Bang, keberatan deh kalau misalnya saya kasih sedikit untuk beli obat? Enggak ya? Enggak dong? Enggak ya? Oke. Bisa DM enggak nomor rekeningnya ke saya? Enggak punya rekening. Jadi gimana dong? Saya kirim duit pakai apa? Email. Nanti Aki lewat Miss Kavita linknya. Nanti maksudnya nanti link dulu sama dia. Nanti ada nomor rekeningnya baru nanti disampaikan ke Aki setelahnya. Biar nanti diurus dulu sama inilah Miss Kavita. Mungkin ada nomor rekening yang bisa didapat dari mereka di sana Aki. Setelahnya nanti diberikan ke Aki. Boleh. Siapa yang anak-anak apologet yang dekat dengan beliau ini, siapa yang dekat perkampungan atau tempat tinggalnya gitu maksudnya? Ada enggak? Daerah mana dia Bang? Daerah mana? Bang siapa? Bang Mang. Garut. Garut, Jawa Barat, Kalimantan Jawa Barat. Timur. Oh, Jawa Barat. Garut, Jawa Oh, Jawa Barat. Barat. Kapan Garut, pindah ke Kalimantan, Garut? Garut mah dekat. Dekat. Dekat Bandung, dekat situ. Masa nggak ada nomor rekeningnya abang? Anaknya kek atau paman, tante, kakek, nenek, opung? Ada Pak Ustadz, kalau yang keluarga ada, kalau yang keponakan mungkin sih. Ada punya keluarga gitu? Ada. Nah, bisa nggak nanti minta nomor rekeningnya, terus sampaikan ke sahabat kita yang ada di sini? Insya Allah Pak Ustadz, insya Allah. Bisa. Ada teman-teman yang bisa komunikasi dengan beliau? Sama Miss Kavita Gurunda. Beliau yang atur Iya semua. Bang Zuma. Miss Kavita. Iya. Oh iya. Nanti abang, ya. Di nomor Excel ku berarti ya? Kontak di sana ya? Oh iya. Iya Bang. Iya. Oke. Saya tunggu. Besok bisa nggak? Bisa nggak? Insya Allah. Besok. Nanti pagi. Iya. Saya maaf Pak Otong Bos. Saya ini mau ucapkan mimpi sih bisa dengan orang saya agumi. Bukan mas. Kalau ada rezeki. Saya ini suatu korban. Kemarin saya nggak benar, itu nggak sia-sia gitu perjuangan saya apologet nomor kan favorit saya sih, banggaan saya. Iya, Bang Desta ditutup aja kameranya Bang Desta supaya suaranya bagus. Ditutup aja kameranya biar kedengaran sama Bang Zuma suaranya. Ya. Iya. Luar biasa tuh kalau misalnya apa ya? Seorang muslim Islam kemudian murtad lalu kembali kemudian kepada Islam itu sendiri, masya Allah luar biasa ya. Jadi saudara kita ini perjuangan Gurunda. Saudara kita ini hampir saja ya, kan memang dia sudah terjerat. Siapa aja yang kemudian menggiring saudara kita ini untuk menyembah kepada Lucifer? Menurut beliau itu yang pertamanya CP Gurundaku. Oh, CP dan CP. CS, iya. Oh, iya. Sebelum kita pun belum kenal lama ya sama Bang Desta ini, ada baru mungkin 1 bulan inilah awal pertama kali beliau masuk ke Komal saya, beliau menanyakan tentang agama, kemudian sempat saya marah ya Bang Desta ya, saya marah karena beliau telah ingin pindah dari Islam. Dan menurut pengakuan beliau, setelah saya marah hari itu besoknya langsung sholat maghrib. Dan kemarin Jumat terakhir beliau mau sholat Jumat, saya marahin juga. Saya bilang, buat apa kamu sholat Jumat kalau kamu tidak kembali dulu bersyahadat. Iya. Oke. Bukan yang dimarahi saya ini, bukan Mbak. Bukan itu orang lain. Oke, masya Allah.
Ya, kalau di Islam itu kan tidak ada kepura-puraan, tidak boleh kita pura-pura murtad, itu nggak boleh. Pura-pura murtad itu ya murtad beneran, Mau murtad nanya, beneran, maaf nggak Pak, boleh. cuma Ya, itu kan saya bikin PT-PT agnostik itu kan di kampung juga udah pakai bajunya. Saya kan di sini udah tahu semua orang-orang sini apakah harus pakai baju ini kan di sini. iya. Jadi tadinya sudah sempat menyembah batu sakar. Nah, ini serius saya bertanya, saya belum apakah salam, sama udah sakit. seperti Kristen yang lain? Kristen yang lain kan memang penyembah batu sakar tuh. Karena kan mereka menyembah Yesus. Yesus kan tidak mungkin tidak punya batu sakar, ya kan? Mati di salib itu kan batu sakarnya ikut mati. Abang ini sempat menyembah ke sana. Iya sih, sebenarnya dari dulu saya kan juga mau dikirim kalung salib itu sama Erben ya, Pak Erben itu kan. Oh, jadi mereka menggiring abang ini untuk nyembah batu sakar juga gitu, sama seperti mereka. Iya. Udah Oh rencana. alah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan ikuti Metatron, itu penyembah batu zakar itu. Jangan Maaf, boleh diikuti tanya, dia. Bang, Iya. ya? Maaf, boleh Silakan. tanya Bang dah, maaf boleh. Batu zakat itu apa sih? Itu kepalanya Erwin. Benar tanya, sumpah nggak tahu. sepatu. Ya, Oke. kepalanya Erwin si Metatron yang ada di bawah. Itu batu zakar itu. Oh, namanya batu zakat. Kok selop sih? Iya. Iya. Jadi kalau ada yang namanya Profesor Metatron, kalau ketemu panggil aja batu zakar. Nah, dia itu penyembah batu zakar dia tuh. Iya, izin Gurunda Jorokan, mungkin. bukan jorok ya. Bukan. Sebentar dulu sayang ya. Gurunda gini, tolong berikan kami wejangan karena memang fenomena adanya orang-orang seperti ini ditambah dengan sepak terjang logika yang menghasilkan penghujat-penghujat ke Komal sehingga bisa mempengaruhi orang-orang yang awam. Mungkin ada wejangan dari Gurunda, Akin aja juga, mungkin buat pegangan buat kami dan orang yang mendengar untuk bisa tidak terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan sementara lagi bergerilya dengan nilai maupun dengan ajakan iming-iming tertentu. Silakan Gurunda. Ya, pada intinya kesimpulannya itu aja saya menghimbau kepada seluruh umat Islam tidak usah nyimak ya komal-komal batu sakar, gitu ya, penyembah batu sakar itu nggak usah dinonton karena di situ penuh dengan tipu muslihat. Mereka ada saudara setan. Kalau di Al-Quran kan jelas diterangkan oleh Allah bahwa tipu daya iblis itu sebenarnya lemah. Tipu dayanya iblis itu sangat lemah. Tetapi yang memperkuatnya kemudian adalah adanya orang-orang yang menjadikan tipu daya setan itu sebagai senjata untuk menyesatkan umat yang lain. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang ini, penyembah batu zakar manusia itu yang membuatnya kuat. Sehingga saya minta dengan hormat teman-teman muslim, jangan nonton, jangan masuk ke komal-komal penyembah biji zakar manusia. Jangan. Mending masuk ke komal-komal umat Islam, Muslim. Toh di sana ada juga Kristen yang masuk. Ya. Jadi nggak usah masuk ke sana. Nah, mungkin ada ilmu dari Dinda Gus Najak, silakan. Dek, ditambahin, Dek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja karena yang disampaikan oleh Bang Zuma sudah cukup mewakili teman-teman. Jadi penghujatan di Indonesia ini masif ya, yang kemudian datang dari orang-orang Kristen ini. Saya sebenarnya risih teman-teman, mengatakan kata oknum itu risih. Kenapa? Karena jumlah mereka itu banyak. Dan kalau kita lihat di video-video mereka, baik di YouTube ataupun yang lain, penghujatan Islam ini sangat masif dan pendukungnya sangat banyak sekali. Sehingga cukup risih untuk mengatakan kata oknum itu. Nah, dan di dalam surah An-Nisa, Al-Quran sudah menerangkan bahwa jangan kita duduk kemudian bersama mereka para penghujat. Daripada Anda
teman-teman muslim meramaikan komal-komal penghujat ini, alangkah jauh lebih baik ramaikanlah komal-komal yang kemudian di sana ada diskusi, ada Islam yang bisa membandingi dan menjawab hal itu semua. Dan para ulama, contohnya Imam Ghazali sudah menyampaikan bahwa salah satu penyakit yang tidak ada obatnya adalah ahmak. Ahmak itu artinya dungu, teman-teman. Dungu itu maksudnya memahami suatu perkara yang besar, padahal kapasitas dia itu masih sangat cetek sekali. Orang Kristen baca kitab aslinya, Yunani, Ibrani aja gak bisa. Mau memahami Al-Quran yang merupakan bahasa Arab, yang kosakatanya jauh jutaan lebih banyak daripada bahasa Yunani dan Ibrani. Maka sangat tidak mungkin mereka bisa memahami Al-Quran tanpa memahami ilmu-ilmu yang menunjang untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Kitabnya mereka diajarkan dari kecil itu sudah berbentuk terjemahan. Maka mereka tidak akan bisa mengkonfirmasi kesalahan itu tanpa harus belajar original teks. Sedangkan umat Islam, kita sejak kecil diajari dengan kalimat bahasa Arabnya. Sehingga ketika ada penyimpangan satu huruf saja, maka umat Islam akan ramai satu dunia. Maka dari itu Allah turunkan Arab di Mekah, yang dulunya Arab adalah orang-orang jahiliyah. Secepat kilat Allah merubah Mekah dan Madinah menjadi masyarakat yang ilmiah. Tetapi ketika Kristen datang di Barat, mereka baru merasakan kebebasan setelah mereka keluar murtad dari Kristen dan menjadi ateis. Kira-kira seperti itu Bang Zuma. Lanjut. Masya Allah. Dan bahkan sampai mereka botak, masih usia muda, botak kepalanya, licin kepalanya, kayak balon diisi air loh kawan-kawan. Tapi sampai hari ini juga mereka nggak bisa baca Ibrani Yunani. Yang namanya Metatron itu, Prof. Tapi nggak bisa baca Ibrani dan Yunani. Percuma botak. Kenapa dia botak? Bukan karena dia belajar Bible. Botaknya itu disebabkan karena sampai hari ini dia masih mikir bagaimana caranya ban mobil yang di belakang itu bisa mendahului ban mobil yang paling depan, yang ban depannya. Sampai hari ini nggak dapat solusinya, botak dia. Sakit hati dia, botak sendiri, mikirin kayak mana caranya. Ini setiap saya ke bengkel, bocor, dan yang paling cepat bocor itu adalah ban belakang. Kenapa demikian? Karena ban belakang ini selalu dia pikirkan kayak mana caranya ya supaya ban belakang saya ini bisa mendahului ban depan. Ya nggak bisa lah tuyul, makanya kau botak kayak tuyul. Bukannya belajar Bible, malah botak mikirkan itu, mikirkan ban belakang supaya bisa lampu ban depan. Metatron. Nah itulah ya, iya. betul yang Aki, disampaikan Adinda tadi, Masya Allah. Ya silakan. Ya, Aki ini satu orang lagi nih mualaf kita. Beliau adalah mantan pendeta Bang Filipus. Beliau juga pengen sekali menyapa Guruda. Bang Filipus dibuka mic-nya. Bang Filipus, silakan. Dari tadi dia. Dari tadi saya sudah sakit, nggak perlu kali saya nyapa Gurunda. Ini sahabat saya, Dinda saya juga ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Teman-teman bisa jadi. Oke, saya jawab dulu ya yang komentar di bawah. Izinkan Bang Zuma, bukan membela Anda ya, tapi saya membela juga akidah ya. Izinkan saya mengomentari satu orang yang di bawah akunnya berkata begini. Sejak kapan Satpam menjadi Gurunda? Oke, saya jawab ya. Lah Yesus sendiri Satpol PP jadi Tuhan. Apa itu Mbak Satpol PP? Kata siapa dia Satpol PP? Iya, tadi kan Bang Akal. Ya, Bang Akal tadi kan sudah kita bahas itu juga. Iya. Ternyata Yesus pernah Satpol PP di kota Yerusalem. Oh, sudah dibahas. Aduh, terlambat saya berarti. Saya kira bukan dibahas di sini. Ya udah, Satpol PP dia lebih jahat dari Satpol PP. Satpol PP tugasnya menertibkan dan menyita setiap pedagang-pedagang nakal yang bandel, dibilangin untuk jangan berjualan di trotoar atau di halaman masjid atau di halaman perkantoran. Nah ini orang cuman berjualan di masjid di pelataran bait suci, nggak di dalam loh ya, di halaman.
halaman. Sama juga sekarang kan gereja-gereja paling banyak sekali dari arah timur, arah barat. Terima kasih sumbangan dari Bapak Sopir. Terima kasih Pak Sopir sudah memberikan partisipasi. Tuhan memberkati. Selamat jalan, semoga tiba tempat tujuan dengan selamat. Di jalan-jalan itu macet untuk mobil-mobil karena ada kantin-kantin pembangunan gereja di mana-mana, yang mana juga ada kotak-kotak sumbangan, itu kiri kanan nyegat mobil minta sumbangan gitu loh. Sama. Nah, Satpol PP-nya Yerusalem. Bait suci. No. Kena dia sama Satpol PP. malah menghancurkan dia. Kalau Satpol PP dari dari Pemda Yerusalem lain, dihancurkan semua, dilepasin burung-burungnya, domba-dombanya kan nombok orang kan, kasihan. Jadi bangkrut para pedagang. Bukan disita lagi, itu dihancurkan, burung-burung dilepaskan, keledai-keledai, kambing, domba semua, babi-babi dilepaskan, lain masuk ke legion. Jadi lebih ke mana? Satpol PP Pemda Yerusalem atau Pemda Jakarta? Yerusalem lah. Pasar Pemda tato lagi Yerusalem. dipakai. Wali kotanya Herodes waktu itu. Iya. Betul. Gimana sih kau? Satpam jadi gurunda ya, kalau dia belajar dari hari ini satpam, besok pagi jadi kiai malah. Karena belajar itu nggak mesti dia berinstitusi pendidikan. Nggak mesti. Sekarang multimedia kok orang bisa menjadi kiai dalam satu hari satu malam kalau bisa dia belajar sungguh-sungguh. Belajar 3.000 tahun pun kalau memang dasar otaknya dengkul. 2 hari dia baca Mbah Google aja atau nanya-nanya atau nyari referensi. Ya jadi guru ndak besoknya. Apalagi Bang Zuma. Kau belum lahir mungkin Bang Zuma udah di media sosial debat. Bukan Saya aja belum baru lahir, masuk Islam. Dinda, bukan. Beliau belum botak. Saya sudah masuk iya, jadi ekologi. Allahu Akbar. Saya kira juga Bang Zuma, guru Bang Zuma itu enggak sudah bisa, botak muka 1000. Enggak, muka 1000. Makasih. Gurunda ada Iya, terima kasih. ada satu lagi yang saya mau sampaikan Gurunda ini terkait dari ini sayembara juga. Saya belum tahu apa yang udah nyampe di telinga Bang Zuma, Ustaz Naja dan Gurunda semua, bahwa ada sayembara yang dikeluarkan umat muslim atas nama Kang Denny. Beliau minta buat mereka Kristen yang menghafal minimal 4 kitab kanonik. Dalam artian salah satu di antara penulis Bible ini, Paulus, Markus, Lukas, Matius, dan lain-lain, akan diberi hadiah. Kalau mereka bisa menghafal lagi, akan diberi hadiah 100 juta. Dan sayembara ini terbuka untuk umat Kristen, ditunggu sampai tanggal 25 bulan 10 2025. Hadiahnya 100 juta Gurunda, dan ini sudah diekspos kemana-mana. Kok beda Bang Akal? Beda ya. Kalau yang adik terima dari Bang Denny Kim, bagi Oten yang bisa membaca menghafal 25% dari Bible-nya, hadiahnya 100 juta. Itulah. Nah, kalau Ya bagi itulah yang 25% itu dari 4 Bible, dari 4 kanonik maksudnya. Nah, kalau untuk pendeta yang bisa mencari satu ayat bahasa kata-kata tak seronok itu 100.000. Nah, bagi siapapun yang bisa menemukan kata-kata tak seronok dalam Al-Quran, sudah terkumpul 18,716 miliar. Tuh. Gimana kalau gini, Mas Akal Sehat? Tantangan itu saya terima sampai bulan 10 kan? Gimana? Bukan buat orang Kristen yang ngasih Bukan umat berarti muslim yang yang sediain. Iya. Kagak. Buat Dari Kristen, mana karena tantangannya? fenomena selama ini mereka tidak hafal kitabnya, jadi dibuatin sayembara biar hafal. Saya kira tantangannya kalau umum saya daftar dong. Enggak, jangan Aki, buat Kristen aja maksudnya. Tantangan dari mana itu? Sayembaranya dari mana? Bang Denny Kim apa ya? Denny Itu Kim. iya. Iya. Oh, Denny Kim yang Denny Ustadz Kim. yang mu'alaf itu ya? Iya, Yang itu Chinese. betul-betul Iya. 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 Saya tambahin deh. Bagi Oke, nanti mereka yang bisa sesuai dengan sayembara itu, saya kasih 100 orang sunat gratis.
Orang Kristen, iya, sunat gratis. Iya. Sunat gratis 100 orang. Dan alat sunatnya itu pakai gergaji tangan. Saya pikir mau dibawa ke laser atau apa. Tapi berani, Benny Kim ini berani ya Ki, dan dia serius. Kemana-mana diminta tuh saya menyampaikan itu, dan beberapa teman juga diinformasikan. Dan beliau open, alamatnya beliau jelas. Beliau ngasih alamatnya. Dan sayembara ini berlaku untuk Kristen. Tujuannya bukan menghina ya, tetapi memancing minat Kristen untuk menghafal kitabnya. Karena selama perdebatan ini Ki, tidak pernah ditemuin ada yang bisa sampai sekian persen menghafal kitabnya Ki. Itu tujuannya. Ya, Bang Akal sebentar. Coba buat saudaraku mungkin bisa dikosongkan satu kursi. Kita ingin juga ada Oten yang mau naik. Jangan, nggak usah, Oten. Ntar ngomongnya ngawur lagi di mari. Ya mungkin Mang Desa mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan buat gurunda-gurunda di sini, Bang Zuma, Ustaz Naja, dan yang lain-lain. Silakan dulu Mang, sebelum kita gelir ke yang lain. Silakan Mang Desa. Iya Pak Ustaz. Dari saya cuma menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyak untuk saya kembali ke jalan Oma dan tidak kembali ke jalan yang seperti kemarin-kemarin. Itu saja sih Pak Ustaz. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Mang Desta, ngapain ke sana? Saya dari sana, bahkan lulusan sekolah pendeta. Nih, tuh jadi muridnya Bang Zuma. Ngapain ke sana? Mau jual pisang di pelataran Bait Suci. Ntar dihancurin lagi sama Satpol PP. Mending di sini aja. Ya, sama beliau ini, sama Bang Zuma ini bangga itu di situ bangganya saya. Orang tidak berpendidikan saja kan bisa terinspirasi, apalagi saya juga ke situ arah berpikir. Tapi alhamdulillah lah masih sempat kembali. Masya Allah, hidayah itu berarti Allah itu terlalu baik buat abang ya. Saya nggak tahu kalau sama orang lain kemungkinan Allah udah tutup hidayahnya. Allah tidak bagi lagi kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar begitu. Alhamdulillah. Saya justru iri dengan dengan Mamang ya. Karena udah begitu masih diberikan ini, betapa sayangnya Allah sama Mamang begitu. Luar biasa Allah. Yang lain belum tentu. Padahal sudah masuk di cengkraman si CP dan teman-temannya, Masya Allah. Sama Erben itu loh Bang Gurunda. Ya, apalagi Erben. Erben kan debat dengan saya di Gerah Mu'alaf aja nyungsep. Masa dia mampu membuat orang itu ke virus? Aneh. Filipus loh, siapa sih Filipus? Iya. Erben diajak diskusi itu bukan dia yang kita lawan. Laptop. PowerPoint. Laptop. Iya, saya tanya sama dia. Itu kan kalau di Gerah Mu'alaf kan live open cam kan kalau di YouTube nih pakai StreamYard lalu. Di Gerah Mu'alaf tahun 2021 kan saya debat dengan dia. Oh, saya debat sama mesin ternyata ya. Itu malunya itu 7 turunan malunya itu. Saya ternyata dari tadi ya Pak Pendeta, saya panggil dia Pak Pendeta terus kan. Pak Pendeta Erben ini kayaknya saya disuguhkan ya Gerah Mu'alaf ini gimana, saya bilang menampilkan saya berdebat dengan mesin ternyata karena orangnya nggak ada di sini. Ya modal PowerPoint apa itu debat kayak gitu. Ya jadi mending dia nggak usah hadir ya kan, kirim PowerPoint-nya aja. Iya udah selesai, kasih tema, kirim PowerPoint, selesai, tutup sesi. Ada juga Bang Dinda, lain lagi, kita ngundangnya pendeta lain untuk debat offline, tapi ada mereka yang kirim WA ke tim kita minta 200 juta. Sejak kapan kita minta dia yang hadir?
Lucu, lucu kan? Lucu. Kita panggil MYM waktu itu, pendeta siapa yang siapa lagi nih? Esra Soru. Ada lagi yang Deking Adas. Kita undang orang itu. Tiba ada yang muncul, ya. Dia hanya penutup jendela gereja, tiba-tiba minta 200 juta minimal. Satu orang. Nyari duit kok segitu amat. Lucu. Kualitas banget nyari duitnya. Ya kalau misalnya dia yang diundang, wajar. Ini bukan mereka yang kita undang. Nah, akhirnya saya sampaikan kepada Dinda Ardiansa, sekretaris API, sampaikan kepada dia, boleh 200 juta. Boleh. Tapi dengan syarat dia harus bisa Ibrani dan Yunani untuk menyaingi kita. Yang bisa kemudian pemateri kita bisa bahasa Arab. Kan gitu. Bahkan ada yang bisa Ibrani dan Yunani. Ya mereka kitabnya mereka sendiri mereka nggak bisa. Minta 200 juta. Apa tuh? Apa itu? Apa nggak konyol orang itu? Memalukan diri mereka sendiri. Mohon maaf Kakak Host dan Bang Kasih dan Bang Dam, mohon maaf. Ini ada yang di bawah minta dan tolong naikin ini mau diskusi. Ini saya bukan ada moderator. Saya turun aja Gurunda, itu ada nabi palsu di bawah itu si Luga Tambunan. Jangan. Selama dia belum bisa membuktikan Yesus pernah jadi RT, itu tak akan pernah bisa. Kan dia selalu mengatakan Yesus raja di atas raja. Saya katakan, bagaimana mau jadi raja? Jadi RT aja kagak pernah. Jadi kepala Satpol PP mungkin pensiunan dia, Purnawirawan Satpol PP ada, banyak buktinya. RT, raja segala raja dari Hong Kong. Jadi RT nggak pernah. Pusing dia. Di mana kalau nggak apa-apa Bang, dibalik kita yang hadir kita dikasih 200 juta itu melawan mereka, tidak apa-apa. bener lagi bener. Ya, bisa jadi dikasih ya dibanding mereka. Iya, soalnya gini teman-teman, ini biar fair ya. Mau nyari yang bagaimana di API ada, yang bahasa Arab ada, yang Yunani ada, ahli Ibrani ada, bahasa Inggris juga ada. Jadi lengkap. Mau milih musuh yang mana di API ada. Nah, yang maju Lina Wijaya, Agatha, Metatron. Bayangkan Metatron. Terus siapa itu namanya itu? Kehidupan, Rekuantian. Inilah tukang ngepel di gereja yang mau ngelawan kan gimana? Minta 200 juta per orang lagi. Minta hotel, mobil, pengawalan, mantap kali. Ini yang disodorkan cuma tutup panci, roti perjamuan semua. Gimana nih Bang Zuma? Kasih kesempatan buat satu orang mau naik ini? Boleh. Saya turun dulu Bang ya. Saya yang turun karena ada orang Britain mau naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen aja, pastikan aja Kristen. Siapa yang Kristen? Maksudnya gini juga, kita tidak mau sampai di atas sini ngomongnya ngawur ngidul. Carilah yang memang mengedukasi atau bisa paham dengan. Masa Gurunda Zuma mau bawain orang sembarangan, gue nggak setuju sih. Tapi kalau ada yang memang punya ilmu, bukan saya, sahabatku, bukan. Gus Wapi yang sudah lama nggak pernah diskusi. Dan kalau beliau pasti saya tertawa kalau beliau. Nah ini dia nih, ketika beliau diskusi dengan Sofiatul, ya Allah ya Karim. Bang Zuma, itu si Sophia siapa si Agatha minta 200 juta, bayar aja lah, hitung-hitung buat nambahin biar semangat. Dia bisa apa Bang? Dia cuma bisa karaoke. Nah, sebenarnya kalau sebentar Bang Luga sebentar. Ada ilmunya Bang Luga nih Bang Zuma. Sekarang dia sudah mendapatkan rumusan bahwa dalam konsep 31 itu Bapak ibunya Yesus katanya
dan putranya adalah Yesus. Silakan Luga presentasikan ke Bang Zuma supaya Bang Zuma bisa nilai itu konsep baru. Saya udah begini tahu. ya, begini ya. Dia Kalau katakan Roh Kudus itu istri. sebentar Bang Juma. Jadi gini, kalau saya ingin mendialogkan itu, menurut saya terlalu hina saya mendialogkannya di komal-komal seperti ini. Tapi saya mau mendialogkannya di ballroom, di kapasitas 1 juta orang ya, 1 juta orang yang datang. Oh iya, kelas saya bukan di TikTok kayak orang gila gitu. Tapi kalau 1 juta seat yang datang, 15.000 orang. Loh, kenapa saya mengatakan seperti itu? Yesus ngomong ke saya itu kapasitasnya untuk kelas dunia. Jadi tolonglah cari yang kelas-kelas dunia. Ngomongnya juga di hall-hall yang ada di Dubai, bukan hall-hall yang ada tikus lewat. Iya. Karena itu terlalu mahal, menurut saya terlalu mahal. Jadi ini parah. Siapa ya? Metatron saya ajak dia waktu itu di acara Farik Naik di Malang. Dia bilang kok sama saya, Bang Luga, saya akan ajak semua teman-teman saya untuk mempercayai Bang Luga sebagai nabi. Jadi cuma gara-gara Sopiatul ini kan dia kan apa ya, dia masih malu-malu atau apa ya, dia nggak mau merendahkan hati sih. Kalau seandainya mereka merendahkan hati, mereka akan saya mediasi kok. Lo mau debat sama siapa? Gue yang fasilitasin atau gue yang menjembatanin. Tapi karena mereka tidak ada jembatan, langsung makanya mereka minta mahal supaya batal acaranya. Karena kan nggak mungkin kalian bayar mereka 200 juta kan gitu. Karena mereka belum punya kapasitas untuk ngomongin Tuhan dengan kapasitas yang benar. Ya kan, contoh misalnya Roh Kudus adalah ibu. Itu kan nggak nyampe otak mereka ke situ. Tapi kalau mau dipikir-pikir, Allah Bapa, anaknya, Roh Kudus ngapain? Nggak mungkin tantenya, nggak mungkin bisa jadi duda dong. Tuhannya bisa jadi duda. Iya dong. Tapi makasih ya Bang Luga makasih ya sudah kasih saya apa ya namanya, tema untuk membahas. Saya pinjam videonya Bang Luga itu kemarin untuk dijadikan video lelucon di YouTube saya gitu loh. Banyak nonton loh. Nggak apa-apa. Kalau kita menjadikan sesuatu lelucon yang memang bukan lelucon, orang juga ngerasa ini garing gitu loh. Jadi intinya gini aja sih. Terkait ala bapak, anak dan istri gitu loh. Sekarang begini ya. Kalau oke lah, saya jelasin sedikit ya. Kenapa saya bilang Roh Kudus itu istri? Pertanyaannya, istri dan suami itu kan menyatu dia dalam suatu pernikahan. Nah pertanyaannya, Roh Kudus itu keluar dari mana sih? Dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Kalau dia keluar dari Bapa, ya berarti dia adalah istrinya. Iya betul. Kecuali keluar dari tetangganya, keluar dari misalnya dari sebelah utara, bapak di selatan. Ini kan dia keluar dari bapak, berarti kan sudah menyatu dong. Apalagi dibilang Tritunggal. Tritunggal itu kan tidak bisa dipisahkan. Apa yang nggak bisa dipisahkan? Justru suami istri yang nggak bisa dipisahin. Gitu. Jadi kalau orang Kristen tidak mencapai atau menolak Nabi, ibarat kata dia sedang kehilangan 7 triliun gitu. Jadi makanya saya jadi sebenarnya orang-orang si Sopiatul ini juga mikir, kayaknya Bang Lugan yang benar nih. Cuma kan kalau kita Bang Lugan benar, nanti kita dihujat lagi sama teman-teman Kristen lain. Jadi mereka sebenarnya mau percaya tapi takut kehilangan teman, karena kan Lucifer ini juga menawarkan pertemanan juga kan. Tapi teman-teman yang mau ke neraka emang rame. Ya karena kan yang mau ke jalan kebinasaan juga banyak. Yesus bilang lebarlah pintu menuju kebinasaan, tapi sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Kira-kira seperti itu dulu. Ini tasawuf Kristen ini. Ini tasawuf
Kristen, ahli sufinya Kristen ini. Iya, namanya juga Lihat udah di rasul. bawah, Luga, lihat di bawah Luga. Yang typingin kamu orang Kristen semua itu ngamuk. Turun Luga. Iya, Bangsat turun. kau. Karena kenapa? Karena jujur, Tuhan sudah 5 kali mengatakan kepada saya kalau saya itu akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Ya kalau mereka mau jadi orang tergembel, ya itu dari kalau lah. Ini orang-orang di bawah ini kok, yang Muslim aja lah yang benci Luga. Kok kenapa ini oten-oten sih malah minta? Iya, Tapi ini itu Kristen. enggak. Tapi itu Lina Wijaya minta bayaran 200.000, 4 orang 800.000 loh. 200.000 apa 200 juta? 200 juta satu orang, jadi semua 800 juta. Belum lagi Sekarang bodyguard. begini, lu sebenarnya lu mau jualan atau mau memberitakan Injil? Kita kalau memberitakan Injil, kita tidak akan memberatkan orang, karena tujuan kita kan ingin membawa orang kepada jalan kebenaran. Kecuali misalnya memang standar bayaran kalian segitu, ya nggak masalah. Tapi kan kalau itu memberatkan kalian, iya kan? Ngapain juga? Satu-satunya cara menurut gue itu cuma mau cara halus untuk minta dibatalin. Ngapain harus minta 200 juta? Gue yang namanya pelayanan, dibayar 1 M siap, dibayar 1 triliun siap, tapi nggak dibayar juga siap, gitu loh. Emang betul. Itu nggak jadi patokan. Intinya lu tunjukin dulu prestasi lu. Nah, si Lina Wijaya emang prestasinya apa coba? Widih. Kan tukang sayur. Masuk lagi si Agatha. Lagi mau cari suami juga. Aduh, belum jelas semua kondisi. Pilihlah orang, jangan nanti giliran udah. Ya sekarang sepak terjangnya apa coba? Pernah nggak dia misalnya atau khotbah di depan gereja lah? Oke, kalau bukan debat seperti gue 7 kali debat demokrat kita, setidaknya dia pernah khotbah di depan gerejanya gitu loh. Pernah khotbah katanya di atas pohon. Gimana mau? Pernah nggak dia kopdar sama-sama lo pada? Ayo Bang Juma, aku mau ketemu dong. Bang Andi, ketemu kita yuk, ngopi-ngopi dulu lah. Kan setidaknya tunjukin mental serem dong. Yuk ngopi yuk, ntar gue yang traktirin deh. Berapa sih? Paling 15 juta. Nah kalau udah bisa begitu, baru layak dia diundang dengan bayaran besar. Nah ini cuma ngoceh-ngoceh. Iya kan, nggak jelas dari mana manusianya, dibaptis juga belum, terus mau jadi pembicara. Mending lu suruh masuk neraka aja mereka. Ya gua ngomong kayak gini gak sembarang ngomong. Gua pendebat senior, gua tahu siapa yang mau diundang gitu. Bukan berarti undang gua nih, nggak perlu ngundang gua tiap hari juga lo ketemu lu. Iya kan, jadi artinya bagi gua tuh mengundang tuh nggak penting. Yang penting ada nggak kualitas yang akan kita sampaikan. Ini nggak takut dia gak di guru, dia minta masa mau minta dibayarin juga bodyguard. Bodyguard apa sih? Dia butuh pengawalan bodyguard, dibayar juga bodyguardnya tuh. Nggak perlu pakai bodyguard, datang aja ibu-ibu 5 orang. Ngapain? Luga nggak ada bodyguard, ketemu Bang Zuma. Gimana gue mau bawa bodyguard? Ngongkosinnya aja gue juga belum bisa, ya kan? Tetapi begini, bukan berarti karena gue nggak bisa ngongkosin, gue nggak bisa bawa 1000 orang. Tapi kan kita ini kan tujuannya kan mau santai, mau ngobrol. Bagi gue begini, kalau hanya untuk pukul memukul, bagi gue itu nggak terlalu penting. Tapi yang gue takutin adalah kalau gue kalah debat, itu yang paling gue takutin. Makanya gue nomor satukan tuh gue menang debat dulu. Bagaimana strategi? Wah, ke-mute itu, jangan di-mute. Siapa yang mute? Siapa yang mute? Enggak, dia sendiri yang mute. Enggak ada mute, enggak ada moderator di sini. Oke, artinya gue yakin dulu lo menang berdebat. Kalau sudah yakin menang berdebat, maka lo gue yakin nggak akan ada terlalu banyak permintaan karena lo akan menang debat. Tapi kayaknya menurut gue mereka belum yakin. Kenapa mereka? Enggak, bukan yakin? Gitu gak. Dia itu yang penting dibayar, pulang bawa duit, menang belakangan. Oh enggak, bagi gue lebih baik gue nggak bawa duit kalau gue kalah. Ngapain coba? Gitu loh. Walaupun orang bilang gue, oh Luga kalah, iya, nggak masalah sih orang mengatakan gue kalah, tetapi gue di dalam hati gue yang terdalam kan, oh gue yakin nih,
bahwa gua menyampaikan ini dengan sukacita, dengan penuh dengan kemenangan, dengan kedahsyatan. Makanya gua Mestinya selalu, mereka ini gak hubungin lu dulu sebagai penghubung. Mestinya hubungin lu dulu. itu yang benar. Harusnya kan siapa tuh, si Edwin, Bang, abang kan sudah ngenalin saya ke Farik Raik, udah ngenalin saya ke Doditan. Tolong abang kasih masukan-masukan dulu, Bang. Ini ada mau pertempuran melawan Juma dan kawan-kawan, apa saran-saran abang? Paling gue bilang, lu gue baptis dulu, baptis Islam di Priuk. Kalau dia mau, berarti top, udah gue dukung loh, ya kan? Tapi kalau lo nggak ada basa-basinya sama gue, lo perang sendiri, ya lo nanti kalah, ya udah lo aja Masalahnya kalah sendiri. Masalahnya gak mereka itu nggak diundang, dia nawarin diri, nggak diundang, nawarin diri. Nawarin diri itu minta tarif. Iya. Gimana sih? Nah, Kakak itu diundang. Iya setidaknya masuk dulu kayak ngekomal-komal kayak gini, misalnya siapa? Si Agatha masuk. Latih-latih mental dulu, jangan cuma dikomal sendiri kayak orang gila gitu loh. Dikomal sendiri kan ada nanti orang bertanya lo nggak bisa jawab, paling lo bilang, pertanyaannya terlalu ini, diturunin, ya. Gue baru naik, si Luga diturunin. Lalu gimana lo mau mental lo bisa terlatih? Coba lo masuk ke komal-komal muslim dulu dalam tempo 1 bulan ini, lo fight sampai jambak-jambakan. Nah kalau lo udah punya pengalaman di komal muslim, lo fight, baru bisa nantang orang, iya kan? Mau nantang siapa kek, si Juma atau si Donditan segala macam. Nah ini masuk ke komal kalian aja mereka nggak berani, terus mau nantangin debat terbuka gimana sih? Wah. Bilang aja lo mau cari duitnya doang 200 juta itu. Bang Luga kalau ngomong nggak pakai mikir tepat betul ya. Justru Ya, salah kalau sekarang mikir. gini loh, Justru salah sekarang dia kalau kita mikir. kita ini Dia kan kalau nggak pakai mikir. mau menginvasi ya, mau menginvasi suatu kota atau mau menginvasi suatu bangsa, ya kita mulai dulu dong masuk-masuk di komal-komal kayak gini kan, ya kan? Ini kan komal muslim nih. Nah, latih dulu mental lo. Kalau lo udah kuat begini, nanti lo di debat terbuka pun lo nggak canggung, udah santai. Betul. Nah ini kalau lo masuk kayak gini aja nggak pernah di debat terbuka, yang ada muka lo ntar pucat sepanjang hari. Tebrang aja semua kayak si Edwin kan. Si Edwin diundang Richard Lee, lihat aja mukanya. Coba kalau si Edwin ngundang gua, Bang, tolong dong dampingi gua. Pasti suasananya jadi beda, suasananya jadi santai karena udah ngikutin arahan-arahan kan. Nah ini mau minta arahan sama Sopiatul. Lah Sopiatul juga nggak tahu ada di mana, Bang Luga, sebentar Bang Luga, kita sapa yang baru naik dulu nih. Ada Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mbak Sinta. Cuma mau foto-foto ya. Ya, Oh, mau kalau foto. enggak ini kita ini aja turun aja kalau ini kan. Kalau enggak mau ngomong. Iya. Jadi begitu. Jadi si Edwin suruh dulu ke kantor gua sama si Agatha, ya kan? Si Lina Wijaya ya, bertiga ya. Suruh dulu ke kantor gua. Mau nggak dia dibaptis? Kalau dia nggak mau dibaptis, udah gua nggak ikutan dah. Lo aja yang main sendiri. Jadi artinya gini Luga, sekarang waktu dan kesempatan untuk presentasikan apa yang telah kamu pelajari terkait dengan ibu Yesus itu tadi. Ini lagi banyak nih 1.400 orang yang ikut. Jadi begini ya. Iya. Ya. Gini, hubungan antara Yesus dengan Bapa udah jelas, hubungannya adalah anak. Anak itu kan dekat, anak tunggal lagi, udah terlalu dekat, ya kan? Itu satu poin. Ya. Pertanyaannya begini, Bapa sayang nggak sama Yesus? Oh jelas, Yesus Bapa sampai turun kan dalam awan di Gunung Tabor. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti Bapa tuh sayang sama Yesus Kristus sebagai anaknya. Pertanyaan kedua, ini yang paling ngeri. Sayang nggak Bapa sama Roh Kudus? Yesus berkata, barang siapa menghujat anak, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Wah, ngeri. Posisi Roh Kudus ini ngeri. Iya kan? Nah pertanyaannya, kalau sudah anak menyebut barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, kira-kira Roh Kudus itu siapanya Yesus?
sampai Ya, sebegitunya Bang Luga, Yesus. sebentar, Bang Luga, saya potong dulu. Ini ada Aki Petalempu nih. Assalamualaikum Aki Petalempu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, lu udah janji melulu. Janji apa nih? Perasaan gue nggak pernah Katanya janji mau kasih duit. duit. Oh, kalau masalah duit nanti tinggal dikirim aja nomor rekeningnya kan susah. Gampang, main japri aja DM. Nah, Wes gila. loh, gua ini gimana sih? Yayasan gua kan minggu ini jadi, dan orang sebelum yayasan gua jadi, orang udah nawarin gua banyak banget. Ada yang Rolls Royce, ada yang Alphard, tanah 10 hektar, duit segala macam. Belum lagi yang Pak Tahir. Pak Tahir itu rupanya suka nonton video gua, sampai dia ngomong sama mereka, kamu kenal Luga nggak? Ya kenal Pak, itu teman debat saya. Itu Luga tuh luar biasa loh. Oh, debat itu top chair, dia bilang gitu. Yang ngomong Pak Tahir loh, yang orang terkaya nomor 7 di Indonesia, yang punya Bank Mayapada. Nah, artinya gue ini memang pendukungnya memang luar biasa lah kan gitu. Haleluya. Nah, terus yang kedua begini. Roh Kudus itu dikatakan dia keluar dari Bapa. Nah, pertanyaannya dia ngapain di dalam Bapa? Setahu gua yang berada di dalam diri kita cuma satu, itu cuma istri. Yang bisa menyatu dengan kita adalah istri. Dikatakan dalam kitab Kejadian, mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya telanjang, tetapi mereka tidak malu. Artinya hubungan yang paling terdekat di alam semesta ini itu hubungan suami istri. Makanya sampai dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Kalau dia keluar dari Bapa, nggak mungkin tetangganya, nggak mungkin pembantunya. Yang bisa keluar dari badan kita cuma istri. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Adam kan nyari-nyari nih, dilihat kucing, singa, kok nggak ada yang cocok nih sama gua nih. Akhirnya Tuhan bikin dia tertidur. Pertanyaan yang baru kamu angkat itu bahwa tulang rusuknya dari Adam, itu dari ayatnya di Bible di mana? Kejadian pasal 3. Nanti kamu baca, tulang rusuknya Adam diambil untuk membangun seorang perempuan. Nah, jadi artinya di mana? Di Kejadian pasal 3 lah, ayatnya saya kurang hafal, tapi cari aja di situ ada di Kejadian pasal 3. Nah, jadi Roh Kudus itu dikatakan keluar dari Bapa. Terus dikatakan Roh Kudus itu bisa menginsyafkan dunia akan dosa, menuntun orang kepada kebenaran, dan dia keluar dari Bapa, dan dia juga memberikan kuasa kepada Yesus. Yang bisa memberikan kuasa kepada anak itu cuma ibu loh. Kenapa gue bilang cuma ibu? Loh, anak itu keluarnya dari ibu, nggak ada anak keluar dari pohon. Dikatakan, aku menerima kuasa ketika Yesus dibaptis, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Nah, burung merpati inilah yang memberikan tuntunan, arahan, dan kuasa kepada Yesus. Cuma satu jawabannya, tidak ada lagi. Nggak mungkin tantenya atau nggak mungkin pembantunya. Karena Yesus bukan menggaji Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada Yesus, berarti Roh Kudus itu ibunya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ada kata ibu di dalam Alkitab? Lo baca sejarah penulisan Alkitab. Di abad ketiga dalam bahasa Aramaik itu banyak sekali artikel-artikel yang mengatakan Roh Kudus adalah ibu. Ternyata inilah yang dihilangkan oleh Raja siapa ya? Raja Gresek lu punya lu. Itu dihilangkan oleh Gereja Katolik dan juga raja siapa tuh ya, raja lupa gua itu. Jadi dihilangkan nih artikel-artikel ini. Bukan Raja Konstantin atau siapalah begitu. Jadi sosok Roh Kudus ini dihilangkan. Nah, dan gue percaya pengenalan akan Roh Kudus ini akan dipulihkan sesuai dengan nubuatan Daniel pasal 12. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan menyelidiki kitab suci dan pengetahuannya akan bertambah. Habakuk 2:14, pengenalan akan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi sempurna. Nah, ini adalah pemulihan sebelum apa? Sebelum kedatangan Mega Kristus, yaitu sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nggak mungkin dong Tuhan datang tanpa pemulihan. Dikatakan dalam Maleakhi 4 ayat 5, Tuhan akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan, supaya Tuhan tidak memukul bumi. Sebentar dulu, Bang Luga, sebentar dulu Bang Luga. Saya baru ketemu nih sama Abang Petalempu. Assalamualaikum, Peta. Di mana sekarang? Di rumah, di Makassar.
Ya, iya. Iya, tadi rencana juga mau ke situ tadi ikuti Bang Zuma, cuman tiba-tiba ada tamu. Iya, Opening lagi. itu betul. Iya. Mana kabar? Ya, Bagaimana kabar? alhamdulillah, alhamdulillah. Masih di Malino ke? Atau sudah pindah? Bukan, di Sapaya sekarang, Sapaya. Oh, siapa ya? Alhamdulillah. Ini Messi mau tanya-tanya ini, siapa tahu masih ada sisa saya mau dikasih luga itu tulang-tulangnya. Enggak, saya ada yang menggelitik saya ini Bang Akal Sehat. Saya mau tanya ke Bang Luga. Tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa, betul Bang Luga? Betul, kan ada ya. Betul. Sekarang pertanyaan yang sangat sederhana dan mudah kita pahami. Kalau Luga keluar dari rumah, berarti kan sudah meninggalkan rumahnya Luga. Betul, betul. Berarti udah terpisah dong. Oke. Boleh saya tanggapin? Oh, boleh sekali. Nah, begini, betul. Yesus itu kan diutus oleh Bapa. Iya kan? Keluar dari Bapa. Pertanyaannya, kalau dia diutus oleh Bapa, berarti dia adalah hambanya Bapa, kan gitu kan? Hambanya Bapa. Nah, yang jadi masalah begini Bang, Roh Kudus diutus oleh Bapa. Kalau dia hamba, berarti dia juga tetap minta kuasa dari Bapa. Itu kalau hamba diutus lalu minta jatah, minta kekuasaan dari Bapa. Tetapi berbeda dengan Roh Kudus Bang. Dia diutus oleh Bapa, tapi dia tidak minta kuasa dari Bapa. Kuasa itu sudah ada di dalam diri dia, dan dialah yang memberikan kuasa itu kepada Yesus. Betul, tidak salah itu. Kalau gini, kalau Yesus, kalau Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus, fix Roh Kudus itu hamba. Tapi kalau Roh Kudus kuasanya dipakai oleh Bapa, berarti istrinya. Cuma itu doang, rumusnya cuma itu doang. Saya ulangi lagi gini. Kalau Roh Kudus diutus oleh Bapa dan menerima juga kuasa dari Bapa, semuanya dari Bapa, fix Roh Kudus adalah hamba. Yang jadi masalah, menurut pengakuan Yesus, dia tidak menerima kuasa dari Bapa, dia menerima kuasa dari Roh Kudus. Begini, bukan begitu. Kenapa Roh Kudus keluar daripada di dalam diri Bapa? Untuk apa? Ya karena berarti kan kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, ya berarti menunjukkan kalau Roh Kudus itu memang sangat dekat dengan Bapa. Nah, pertanyaannya saat ini, sekarang pertanyaan kedua. Yesus keluar dari mana? Yesus juga keluar dari Bapa sama. Iya, sama-sama kan? Nah, pertanyaannya Yesus anaknya, maka kemungkinan besar juga karena sama-sama. Bang, maaf sebentar, aku dapat laporan dari TikTok ini, disuruh keluar dulu. Nggak apa-apa. Kenapa bisa? Aku keluar dulu, nggak bisa Bang, kalau aku lanjutkan aku ke Bennett ini. Apa penyebabnya itu? Nggak tahu. Kenapa bisa?
Enggak ada Sebentar. apa di Bennett ya? Buat dulu. Ke Bennett bang Masih ada kalau aku Bang Zuma lanjutkan. di sini. Udah belum? Udah. Enggak, udah belum kesurupannya. Udah. Kepenuhan roh gua seperti nabi seperti nabi perjanjian lama, kepenuhan roh. Ngomong boleh nggak? Iya, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mana datanya? Iya, udah. Oh, udah dong. Oke. Dari tadi kamu sekarang kamu ngomongin puasa, kamu nggak ada base menurut aku. Judulnya apa? Itu pertama. Oke, sebentar. Baca dari Oke, jangan nanya balik dong. Masa ditanya ngejawabnya pakai pertanyaan lagi? Gimana sih roh kudusnya? Bang Tokek sebentar. Ya. Bukan. Berarti kamu ngomong baca tadi ayat itu, kamu baca. Oh, bukan perkara nggak apa perumpamaan, ya? Hah? Mau perumpamaan itu lu bilang? Hah? Coba aja dong, buktikan kalau bukan dongeng. Abad pertama loh, masa dongeng? Bukan masalah dongeng. Saya tanya. Kamu baca judulnya di atas apa? Nggak ada judulnya kalau di naskah asli. Oh, naskah asli. Perikop kan baru ada zaman LAI. Lu gimana sih? Nggak tahu lu. Lu kira ketika itu kodek dibikin ada judul-judul perikop kayak gitu? Wah, ini bapak lu Paulus. Nggak ada. Memang nggak ada gitu. Ngapain pakai judul-judul? Bang Toke, aku dulu boleh sebentar. Saya ini kan kurang paham kalau yang Assalamualaikum. Iya, lu kurang paham Yesus tapi lu ngehujat Islam. Ketika gua kasih tahu Bible lu kayak gimana kan akhirnya kejang-kejang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bentar lagi aku kasih Akhi Ardi ya. Ini apa namanya, terlalu mudah untuk bubuk mereka. Yang suka dukun-dukunan gitu ya. Yang kayak gini ogah lah. Nggak mau, ya udah gua makan sendiri ya. Gua habisin ini. Gua habisin, kosong pun kau. Loh, gua mengosongkan diri gua mengosongkan diri. Gua ini berkenosis ketika lawan kalian. Oke, Bang. Gimana gua menggunakan hakikat asli gua untuk melawan kalian? Kalian kan nggak bisa melihat hakikat asli gua, ya nggak? Bang Toke, sorry aku dulu ya. Oke, yang pertama kau ngomongin tentang itu. Bang Tokek, sorry. Oh ini tuh si Tokek emosi sama gua. Jadi hola mending sabar dulu, tahan kepenuhannya. Biarkan Roh Kudusnya Tokek lawan gua dulu. Nggak, silakan Tokek, silakan. Nggak, aku dulu aja. Yang pertama kau kelabakan ngomongin kuasa Tuhanmu satu. Terus yang kedua kau ngobrol-ngobrolin tentang Tacitus dan lain, kejebak juga kau isi Quranmu itu. Ditanya kok nggak jawab. Bisa tidak mati. Bentar dulu ini dukun. Gini bang. Dijawab. Ardi, dukun, aku nggak main sama dukun. Kan saya dulu. Dijawab saya dong. nanya kamu satu. Saya pernah dengar. Ya udah silakan Tokek, silakan. Ini, ya saya tanya satu ini. Ada yang bilang Allah SWT itu sakit. Ditanya apa? Jawab apa? Matius 27 tadi lu. Matius 27 itu ada orang-orang bangkit, orang-orang kudus bangkit itu datanya mana? Lah kamu itu bukan itu. Tadi kan pembahasannya bukan itu, Bang. Auto gagap. Kalau bertanya masalah data itu, siapa-siapa namanya Matius 2 yang kuburan terbuka apa sih ini? Di Alkitab sekarang Tokek masih laku nggak sih dijual? Sama dengan kamu tadi. Tokek berapa meter sekarang jual? Laku berapa sih? Satu kampung apa? Ini ngomong apa sih lu? Minoritas banget suara lu. Nabimu itu alamu itu membangkitkan. Jawab dulu orang. pertanyaannya. Nama-namanya kan? Pertanyaannya Akhi Kores dijawab, Puy. Jawab. Loh, kan udah dibilang datanya itu nama-namanya nggak ada. Bah, orang-orang kudus bangkit tuh buktikan itu. Iya, nggak ada datanya, nggak ada. Dongeng berarti. Nama-namanya. Berarti dongeng. Bukan dongeng. Nah, terus apa? Beneran? Bilang satu kampung. Karangan. Nabi Karangan nggak tahu yang ngarang siapa. Dongeng berarti tadi. Dongeng. Sepakat? Bukan dongeng. Berarti mana datanya kalau bukan dongeng? Terjadi. Ya, terjadi. Mana datanya? Tidak ada datanya nama-namanya. Jadi kalau bilang dongeng, nah itu apa? Itu ajaran abad ke-7 asli dongeng, Bang. Kenapa? Si Hola pasti malu nih Hola. Si Hola jangkrik, orang Kristen nggak bisa jawab. Malu gue gitu kata si Hola.
Akhi Kores, oi, udah bubuk nih. Mau dibuat kopi Nggak nggak? bisa jawab, kamu aja yang bodoh. Karena kalau kalian mengakui itu, ya, kamu ini murtad semua, gitu bang. Gitu. Mengakui apa ini maksudnya? Mengakui apa? Tuhan berkelamin gitu? Mengakui konsep keterima. Atau apa? Kita harus mengakui apa ini? Itu kalian pasti murtad. Ya Tuhan. Nah itu coba manfaatnya apa gitu? Ketika Yesus turun ke bumi gitu kan, kemudian Israelnya tetap Yahudi, tidak Kristen. Yang Kristen malah Itali. Ngapain dia turun ke Israel? Hah? Main-main aja. Sepi. Utusan itu. Main-main aja lah. Yang orang Yahudi. Iseng. Karena dia orang anak perjanjian. Kasih tahu Bang Toke kalau mayoritas dunia sekarang Kristiani. Iya gitu kan. Mayoritas dunia Kristiani. Kenapa? Karena mereka bukan Yahudi. Yahudi itu tahu aslinya Yesus itu gimana. Yahudi tahu. Kalau misalnya di negara Yahudi yang dia ingini itu ada Kristennya juga. Kasih tahu. Kristen yang di sana TKW bre. Mau TKW mau apa? Emang kau sensus? TKW mereka di sana. Sok tahu kau. Loh serius di Arab Israel ada Kristen di sana dia TKW. Yang di Arab dari Filipina. Kalau di Israel itu TKW dari Eropa. Bukan TKW. TKW. Enggak. Lihat aja muka putih semua, kulit putih. Kamu jangan so tahu, bukan. TKW, bre. Bukan, jangan. Serius? Kau ngobrol pakai data, jangan TKW. Loh, contoh gini ya. Contoh misalnya kita ambil ya. Kita ambil Nazaret ya. Nazaret di sana. Nazaret kelahirannya Yesus di sana. Isinya itu orang-orang Arab semua, bukan orang-orang Yahudi. Bang Toke, boleh aku ini dulu ya, soal kebangkitanmu udah adalah di Matius. Kamu memang harus orang Kudus tadi jawab dulu lah. Orang Kudus datanya mana? Orang Kudus apa? Ya orang. Ya tadi kan gue bertanya tuh, tadi Asyadun nerusin. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang Kudus yang telah meninggal bangkit. Mana datanya? Nah tuh. Enggak, ini kalau soal Yesus bangkit ada di Enggak, bukan Yesus itu loh. Pertanyaannya Akhi Kores. Sebentar. Hei, dulu. Pertanyaannya Akhi Kores. Saya lagi nggak mau ngobrol sama dukun, pertanyaannya. Sama perah dulu setelah aja. Pertanyaannya didengarkan. Soalnya kalau baru sama dijawab, jangan ngomong sendiri. Jawab. Bisa nggak? Kan saya mau jawab soal kebangkitan Yesus. Jawab nanya itu kan. Orang Kudus itu pertanyaannya Akhi Kores. Orang Kudus, woy. Tinggal jawab aja kok. Tinggal jawab kok susah itu loh. Susah ya, tinggal mau dijawab pada sulit ini. Iya. Ini kan ku jawab, kenapa di mute? Ya oke, silakan. Orang Kudus bangkit itu datanya mana? Itu pertanyaannya Akhi Kores. Mending langsung to the point aja tentang Yesus bangkit, mau nggak? Udah, nggak usah ngatur-ngatur, jawab. Mau. Nanti kita ke situ, nanti kita ke kebangkitan Yesus. Ini orang Kudus dulu aja. Gimana gitu? Kok kabur? Kok takut? Bang, langsung aja. Kenapa takut? Enggak, biar langsung. Itu bang. Lah terus yang orang Kudus ini gimana? Enggak, langsung aja Tuhan Yesus bangkit, mau? Oh berarti dong. Ya udah kita ikutin aja supaya panjang. Akhi Ardi biarin. Coba. Yesus bangkit gimana? Yesus bangkit coba pengen tahu. Mau ngomong Ardi atau perah? Gua ngomong. Ayo. Udah si Ardi mute lah. Apa salah kenapa lu habis nyapong kontol lu ya? Ngomong santai biasa, Bre. Cowok lah. Lu kan cowok kan? Nggak bacot soalnya. Mau perah atau Ardi? Ya udah sabar aja udah, Bre. Perah ya. Masa ngomong ngebacot gini Akhi Kores. Ngebacot yang tegas ngebacot gitu loh cowok itu. Ngebacot. Cowok ngomong kayak keselip kontol mulutnya. Saya pernah nonton Ardi ini kayak lagi ngedukun-dukunin perempuan gitu, jadi males. Ini kayak lagi ya. Jawab aja. Oke, tentang kebangkitan Yesus itu udah jelas ada di Lukas ya, brother. Oh, faktanya mana datanya? Ya, Lukas 24 ayat 7, kau baca aja kalau mau. Itu bukan data, itu iman lu. Lah, gue butuh bukti. Ngomong sama gue tuh butuh yang konkret. Wih. Berarti kasih data dong, wahyu turun. Lu kan nggak mau menerima Al-Quran, kenapa lu maksa gue menerima Bible gitu loh? Kenapa lu maksa gue menerima Biblos? Kenapa? Terus mana wahyu? Ya harus pakai sejarah. Enggak, wahyu mana datanya? Wahyu mah semua nabi nggak ada yang lihat. Enggak. Ya enggak? Gitu. Sekarang kita soal kebangkitan aja, kan katanya ada orang-orang Roma, orang-orang Yahudi melihat mana testimoninya gitu loh. Pengen tahu gua, mana? Ada nggak? Ada nggak testimoninya? Mana wahyumu? Kalau nggak ada ya akuin saja, iya ini cuma imani saja, memang tidak ada buktinya kebangkitan itu gitu loh.
Udah ku kasih ayatnya. Terus kenapa fakta sejarawan itu ngomong dia mati tidak bangkit? Kenapa? Nah sekarang kenapa isi Quran bilang gak mati? Lari ke Al-Quran dia. Lari ke Al-Quran dia. Berarti ngakui. Apa lu mau sembunyi di kitab suci kami ya? Mau sembunyi di kitab suci kami? Bible lu yang udah 4 itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak bisa nyautin, nggak bisa nolong lu ya? Hah? Terus di mute, pakai kitab kalian. Udah terancam. Ya itu tuh Siola. Terus di Al-Quranmu gitu dia bilang. Pakai kitab kami tuh. Kenapa? Kalau sudah terancam di mute ya. Itu jangan di mute, biarin mereka ngomong apa, biarin. Host, kalau terancam gak usah mute dong, santai. Apa diancam lu mau ini? Lu mau apa, nyari keluarga gua lu? Bukan. Jadi ya udah kalau gitu. Terus apa yang diancam ya kalau gitu? Bukan. Bentar. Ini, Bang. Kan tadi kamu ngomong tentang fakta sejarah tentang kematian. Bentar dulu, Toke. Ya, sekarang kan kau tentang yang kau cari adalah dia mati namun tidak bangkit di sejarah. Iya, gitu. Mana buktinya dia bangkit itu mana? Bentar gitu dulu. Lalu ku berikan ayat Alkitab. Kalau dia terus gue cuma lihat tulisan di situ, gue mau lihat fakta. Nah sekarang lihat nggak kesinkronan kalau matinya? Iya, terus apa itu membuktikan mata gua melihat kebangkitannya nggak atau gimana sih? Tiba-tiba Quranmu bilang nggak mati, yang parah yang mana? Lah memang aku bahas Yesus, emang Yesus ini siapa? Yesus itu bukan Nabi Isa, bre. Dari awal gue udah bilang najis. Kalau misalnya Nabi Isa alaihi salam itu adalah Yesus Kristus najis. Kau tadi terbirit-birit, kau pernah. Loh, kapan gue menyamakan? Lu kan yang menyamakan. Kenapa lu menyamakan? Kenapa kau lari-lari gitu? Santai. Bukan lari gitu loh, lu yang lari. Kenapa lu sembunyi di Al-Quran? Lah? Saya tidak sembunyi. Ya kalau gitu pakai Bible, lu nggak usah pakai Al-Quran gua karena nggak ada Yesus di sana. Ku buka matamu biar ternyata. Di mana ada Yesus Kristus dalam Al-Quran? Ini orang tidak penting dalam kehidupan dunia, bre. Emang nggak ada. Oi, ya itu kak. Sekarang dia bagus loh. Jadi di Quranmu salah. Lu ngapain Tritunggal ada 3 Tuhan gitu loh? No, salah nulisnya malah Bunda Maria salah. Loh iya karena ada kolindrianisme gitu. Lu nggak tahu sekte-sekte lu sih? Enggak, emang pada salah nulis, brother. Iya bro, enggak nih gua buktiin ya kolindrianisme nih. Sini mata lu ke sini nih. Ya, gitu. Lu kebanyakan di Indonesia sih ngobrolnya sama Portugis. Jadi lu nggak tahu di Arab itu ada sekte ini. Nah, lu lihat sini ya. Nah, sebelum ini kita baca nih. Brother, sampai nama Tuhan. Udah lah, nggak usah lari-lari lu kayak lu kalau dialog tuh kayak roh alam layang-layang di permukaan air, bre. Kabur-kaburan. No. Yang kabur-kaburan lah gitu loh. Dari kebangkitan Yesus jadi ke Al-Qur'an, jadi ke Nabi Isa, apa sih maunya lu? Yang lari. Apa maunya gitu loh? Lu tuh kayak roh Allah tau nggak? Roh Allah lu tuh kabur-kaburan, melayang-layang dia. Yang lari-lari tuh kau. Enggak, gue bahas kebangkitannya, gue minta bukti. Masih confirm gue? Enggak, kau kutanya satu tadi. Mana kebangkitannya? Tadi kan lu minta kebangkitan, gue minta bahas kebangkitan, lu nggak ada gitu. Malah lari-lari lu kayak roh Allah lu. Udah ada, gue kasih ayat. Nabimu waktu naik. Mana buktinya? Kereta itu kencana itu. Apa tuh? Oh, ini bahas apa lagi nih? Satu lagi nih. Nah, nih. Teman-temanku lihat ini viewer. Nah, nih lihat nih sini Colindrianism. Colindrianism adalah Kristen awal-awal di Arab gitu. Yang ternyata menyembah si perawan Maria. Dar, anjing. Terus gue bilang juga. Mana lagi yang Tritunggal ini mana? Mana kata Tritunggal? Lah memang nggak ada Tritunggalnya di sini. Salah isi Quranmu. Nah ini nih. Loh kok salah? Kenapa ada yang menyembah Maria? Kenapa Kristen ada yang menyembah Maria gitu loh? Nah, kenapa ada yang menyembah Maria? Itu aja sih pertanyaannya kan gitu. Pernah kenal. Selamat datang di kebenaran. Sakit batin lo kan? Tritunggal tuh nyembah. Nah nih di sini juga ada lagi nih. Pernah kenal. Oh jangan di mute itu biarin aja. Iya, inspirasi ini. Nggak usah di mute. Kalau Kores yang maju jangan di mute, biarin aja. Woi, inspirasi. Viewersmu 2000 aku datang. Iya, ini karena badut di sini tuh apa ya? Ini tuh ibaratnya tuh kayak dinas sosial ngeberantas anjing rabies. Nah, gitu, Bre. Enggak. Banyak yang nonton. Buka itu dirimu sendiri. Banyak yang nonton gitu. Kau buka. Kayak gitu, Bre. Pernah. Apa?
Udah bengkak dia karena dimarahin lu di WhatsApp kok nggak balas lu. Syukurin lu anjir lu. Lu ngehujat Islam mulu sih kerjaannya. Apa sih marahin dia? Bang Iswar, saya mau tanya nih satu. Kasihan. Oke, boleh. Ya. Waktu Nabi Buka data tapi dia. Buka data tapi nusuk. Iya kan sakit ya. Ini ternyata terbukti orang Kristen ada yang nyembah Maria. Mantap. Sakit batin. Kenapa tokek? Waktu nabimu naik ke surga ke langit itu pakai kereta kencana, siapa saksinya? Nggak ada saksi. Santa Claus. Tapi nabi kami bisa ngasih bukti. Lu mau buktinya? Bukti apa? Hah? Boleh mau buktinya? Oke, tunggu bentar ya. Buktinya apa? Ya, jadi nabi kami itu menantang kepada kafir Quraisy gitu. Kafir Quraisy juga sama kayak Kristen Indonesia dia. Dia nggak percaya ketika Nabi Muhammad Isra Miraj. Nah, jadi buktinya itu ada di sini. Tunggu ya. Yang bilang kafir Quraisy, buktinya di Indonesia ini banyak turunan Quraisy yang jadi habib di Indonesia ini. Kamu menghina Quraisy itu. Waduh, kamu parah, kamu nanti dibunuh sama Quraisy ini, Yaman itu, Bang. Siapa tuh? Ya kalau nggak mau dibunuh jangan nyembah berhala terus membenci Islam dong. Pokoknya jangan mulai, kalau sama Islam tuh jangan mulai gitu. Kalau misalnya kalian mulai playing victim kalian, kayak macam gereja ditutup di Tangerang, kayak macam ibadah ditutup di Tangerang itu kan. Nah, kayak gitu, Bre. Nanti ketika ditutup nanti tempat ibadahnya mewek-mewek nanti. Kayak gitu. Mana? Nah, ini nih, saksi Isra Mi'raj di jilid 4 halaman 355. Oke. Katanya kau mau buktikan isi Quranmu benar. Nah, udah terbukti satu Arab Islam. Tritunggalnya udah terbukti satu Arab Islam. Lah sekarang gini, di mana di dalam Islam Tritunggal itu adalah Maria, siapa lagi tuh? Bapak, sama Yesus di mana? Ya udah tunjukin aja coba gue pengen tahu Roh Kudus tahu apa tentang Al-Qur'an. Iya. Kan kalian itu kalau berkata-kata dituntun Roh Kudus tuh di Lukas 12:12. Nah, coba gue sekarang tanya sama Roh Kudus dalam diri lu. Bang. Oh iya, ini nih halaman 355. Tuh lihat, gue lawan 2 juga gue masih kuat, Bre. Karena apa? Karena gue terbiasa dikeroyok 25 tritung. Mantap, Bang Gores. Nah, sini. Nah, kita ke sini ya. Kita baca di sini. Jilid 4 halaman 355. Apa itu, Bang? Isinya, Bang? Ya ini bukti. Kata lu tadi mau minta saksi kan? Nah, apa? Nah, di sini saksinya. Rasul